Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Rizal Anggoro dengan NIM 23115498. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Big Data dan Data Mining dengan judul prediksi jarak tempuh mobil listrik berdasarkan spesifikasi kendaraan menggunakan random forest regression. Di video ini menjelaskan dataset yang digunakan yaitu tahapan data mining, proses pemodelan, hingga evaluasi model yang dihasilkan. Dataset yang saya gunakan yaitu Electric Vehicle Population Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini bersifat publik dan berisi data populasi kendaraan listrik di Washington State, Amerika Serikat. Jumlah data pada dataset ini adalah 191.407 baris dan 17 kolom. Sehingga dataset ini tergolong dataset berskala besar. Variabel target dalam penelitian ini adalah electric range, yaitu jarak tempuh kendaraan listrik dalam satu kali pengisian daya. Ya, untuk kolomnya, lalu ini deskripsi dari dataset. Lanjut, kita masuk ke processing yang dilakukan. Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, saya menghapus kolom yang bersifat identitas dan lokasi, seperti country, city, serta koordinat kendaraan karena kolom tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap jarak tempuh kendaraan listrik. Lalu yang kedua, dilakukan penanganan missing value dalam cara menghapus baris data yang memiliki nilai kosong, sehingga dataset yang digunakan benar-benar bersih. Setelah pre-processing, dataset tidak lagi memiliki missing value dan siap digunakan untuk analisis lanjut. Lalu kita masuk ke exploratory data analysis. Yang pertama, distribusi jarak tempuh, di mana terlihat bahwa sebagian besar kendaraan memiliki jarak tempuh rendah hingga menengah, dan terdapat kendaraan dalam jarak tempuh nol yang umumnya berasal dari kendaraan plug-in hybrid electric vehicle. Lalu yang kedua yaitu hubungan harga dan jarak tempuh. Di grafik kedua menunjukkan hubungan antara base MSRP dan electric range. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antara harga kendaraan dan jarak tempuh. Kemudian dilakukan analisis korelasi menggunakan fitur numerik. Hasilnya menunjukkan bahwa korelasi antar variabel numerik relatif lemah dan cenderung non-linear, sehingga diperlukan model yang mampu menangani hubungan non-linear. Lalu selanjutnya kita masuk ke seleksi fitur. Pada tahap ini digunakan metode fitur importance dari random forest. Hasil fitur importance menunjukkan bahwa fitur yang paling berpengaruh terhadap jarak tempuh kendaraan listrik adalah make, model, lalu electric vehicle type, dan SAFV eligibility. Sementara itu, fitur base MSRP memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap jarak tempuh kendaraan listrik. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor regulasi, jenis kendaraan listrik, dan perkembangan teknologi lebih berpengaruh dibandingkan harga kendaraan. Lalu selanjutnya kita masuk ke modeling. Pada tahap ini digunakan dua algoritma. Pertama adalah linear regresi sebagai model baseline, kedua adalah random forest regression sebagai model utama. Dataset dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Model random forest dipilih karena mampu menangani hubungan non-linear dan data berskala besar dengan lebih baik. Lalu kita lanjut ke evaluasi model. Hasil evaluasi menunjukkan perbedaan performa
yang signifikan antara kedua model, di mana model linear regression menghasilkan nilai MAE sekitar 47, RMSE 61, dan R2 sebesar 0,52. Sedangkan model random forest regression menghasilkan MAE 0,62 sekian, RMSE sebesar 4,13, dan R2 dengan 0,998. Hasil ini menunjukkan bahwa random forest regression mampu memprediksi jarak tempuh kendaraan listrik dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dibandingkan linear regression. Mana setelah itu kita menyimpan model foren yang telah dilatih kemudian disimpan dalam bentuk file PKL. Lalu untuk selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma random forest regression sangat efektif digunakan untuk memprediksi jarak tempuh kendaraan listrik berdasarkan spesifikasi kendaraan. Model yang dibangun mampu menangkap hubungan nonlinear antar variabel dan memberikan performa prediksi yang sangat baik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan analisis kendaraan listrik berbasis data. Sekian presentasi dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.